Yo, balik lagi sama gue di channel Bramatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue mau mengupdate lagi untuk si Bitcoinnya. Jadi kemarin juga sudah saya update ya mengenai Bitcoin nih, update Bitcoin lanjutan dibanting sampai 25.000, and then next berpotensi dibanting sampai 20 ribuan dolar gitu ya. Ini 21 jam yang lalu, and then yes, langsung aja ke inti videonya ya. Jadi menjelang rapat FOMC ya teman-teman, tanggal 14 ini sama tanggal 15 besok itu untuk kenaikan suku bunga. Kita akan menganalisa terlebih dulu ya untuk secara teknikalnya ya. Jadi memang diawali untuk USD dominance terlebih dahulu. Yes, dia memang sudah mampu break dari si trendline resisten ini yang cukup kuat, yang beberapa kali mampu menahan laju penguatannya, dan terakhir kali ini sampai 8,43%. Ini benar-benar tinggi banget gitu teman-teman ya. Ini udah tinggi banget, and then dari segi RSI dari daily time frame pun sudah masuk area overbought-nya. Ya, jadi memang tinggal kita melihat aja, maybe kalaupun dia masih istilahnya retest aja ya. Ini kan kita bisa lihat di sini aja adanya rejection gitu ya. Menjelang kenaikan suku bunga, bisa aja di sini hanyalah tersideways atau malah drop gitu. Kenapa drop? Kalau misalkan kita berkaca pada kenaikan suku bunga yang pertama kali, mungkin teman-teman ada yang mengingat juga ya. Kenaikan suku bunga yang pertama kali itu market itu cenderung terus mengalami penurunan menjelang kenaikan suku bunga, malah waktu kenaikan suku bunga market rebound. Ya bisa saja dalam tanda kutip seperti itu kejadiannya. Ini bisa aja ya, ini adalah salah satu skenario berbeda. Jadi kan dari kemarin kita udah ngomongin untuk worst case skenario, untuk skenario terburuk ya. Ini adalah perspektif berbeda untuk skenario berbeda. Malah nanti setelah diumumkan kenaikan suku bunga, malah dia naik, karena kita tahu nggak cuma kripto aja yang saat ini benar-benar drop harganya. Oke. Ya, jadi nggak cuma kripto yang drop, jadi bisa aja ini udah kita lihat ya menjelang rapat FOMC, menjelang kenaikan suku bunga ini market benar-benar drop, benar-benar crash gitu kan. Nah, bisa aja nanti setelah kenaikan suku bunga malah market berangsur ya pulih atau rebound gitu ya. Jadi hal seperti itu adalah hal lain yang perlu sekali diperhatikan ya. Jadi bisa aja ini kena reject, and then gak lama dia mungkin hanya tersideways ataupun ngetes ke kisaran 6,9%, 7% gitu ya, untuk bisa melanjutkan penurunan kembali. Ya, cuman hal yang buruknya kalau misalkan dia ini kena reject, kemudian dia hanyalah istilahnya tarik napas sebentar ya, ataupun ya pullback sebentar untuk melanjutkan penguatannya kembali. Nah, hal seperti ini yang perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dia di sini cuma narik napas sejenak, ya di sini adanya rejection, kemudian dia maybe tarik napas sejenak, and then nextnya lagi dia mampu break ya ke kisaran 9%, 8,5%, ya berarti di situ kita lihat untuk Bitcoinnya maybe bisa aja masuk ke kisaran 19.000 dolar gitu ya. Hal seperti itu yang benar-benar kita harus antisipasi ya. Maybe areanya nggak terlalu jauh ya, karena semalam kan udah sekitar 20 ribuan sekian ya dropnya. Jadi kalau misalkan melihat Bitcoin kembali drop lagi nggak jauh, maybe ke kisaran 19.000, 18.000 dolar, itu udah nggak kaget lagi gitu ya seharusnya. Oke guys ya, itu yang pengen saya sampaikan mengenai si USD dominance-nya. Dia udah nge-spike cukup strong sekali ya. Tinggal kita lihat reaksinya menjelang rapat apakah seperti sebelumnya nih. Kita bisa lihat di sini nge-spike udah cukup kenceng, kemudian dia drop dan sideways gitu ya. Oke. Nih untuk Bitcoin dominance time frame 4 jamnya ini benar-benar mendapati yang namanya drop lumayan signifikan. Ya berarti di sini adanya istilahnya orang udah pindah gitu. Yang tadinya kan Bitcoin dominance menguat sekali gitu, orang-orang condong mentransaksikan di Bitcoin. Nah, ini udah benar-benar drop yang lumayan signifikan menurut saya ya, karena kita lihat ini secara 4 jamnya ini signifikan penurunannya. Bisa aja orang udah mulai dalam tanda kutip mengakumulasikan altcoinnya ya, ketika memang lihat si Bitcoin, wah Bitcoin udah murah banget gitu kan, murah banget gitu ya guys ya. Jadi dia ini sampai tadi ke kisaran 45,8%. So tinggal kita lihat aja di sini. Kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement ya, ini mungkin area-areanya akan saya hapus dulu aja teman-teman. Di sini saya pakai dari swing high-nya dia ke swing low-nya dia. So kita mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Ini di sekitar 46,8 sampai 47,5%-nya. Jadi bisa diperhatikan ketika memang dia masih menguat atau mantul ke kisaran beberapa golden ratio ini, apakah reaksinya itu hanya satu way saja atau nggak lama mendapati rejection cukup strong. Kalau misalkan yang kita dapati dia malah mendapati rejection cukup strong, berarti ini bisa menjadi salah satu pattern ya, dead cat bounce pattern untuk dia bisa drop lebih bawah lagi, maybe ngejar ke next support ke kisaran 44,5%.
Kalau ini yang terjadi, so kita akan melihat altcoinnya itu akan lumayan dikasih napas jangka pendeknya itu lumayan gitu, reboundnya itu lumayan, mungkin nanti akan ada yang lihat recovery belasan persen, 20%-an gitu ya. Kalau ini yang terjadi, so ini adalah area yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin dominance-nya. Ya, jikalau dia going up ke beberapa golden ratio ini, kita lihat dulu reaksinya seperti apa. Oke. Kalau memang dia cuma tersideway malah cenderung untuk bisa melanjutkan penguatan, nah itu berarti kurang baik lah tentunya untuk altcoin. Tapi kalau misalkan kita lihat dia ngetes nggak lama kena rejection lumayan kuat, wah itu berarti adanya indikasi untuk dead cat bounce pattern gitu. Jadi secara jangka pendek time frame 4 jam pun dia sudah masuk extremely oversold. Memang kurang lebih dari RSI perlu yang namanya refresh dulu ya teman-teman, refresh dulu. Ya mungkin dibarengi dengan rebound kecil dulu. Ya tinggal kita lihat ya reboundnya itu apakah signifikan atau terlihat lebih seperti anak tangga kecil-kecil gitu kalau dibandingkan waktu penurunannya. Oke. Ini untuk kita lihat untuk Bitcoin terlebih dahulu lah ya. Bitcoin USDT time frame weekly-nya ya, ini adalah outlook yang beberapa kali saya sampaikan di video-video sebelumnya. Ketika dia udah breakdown, terus dia retest doang ke trendline supportnya, lanjutin penurunannya. Ini adalah zona yang istilahnya masuk akal untuk ditesting oleh si Bitcoin. Ya, jadi memang sudah banyak banget dari tahun-tahun kemarin bilang, oh ini Bitcoin waktu nanti crash bakalan nyentuh atau tes ke MA 200 time frame weekly-nya. Yes, ini udah kejadian ya teman-teman, akhirnya udah kejadian. Apa yang teman-teman sekalian omongkan dari tahun-tahun lalu ya. Dan di sini memang tadi sempat drop sampai ke kisaran 20.900-an dolar gitu. Kemudian di sini mendapati sedikit rebound gitu ya, sedikit rebound ke kisaran 22.900-an dolar, 23.000 dolar gitu ya. Memang dari segi RSI juga sudah masuk extremely oversold gitu ya. Ini terakhir kali dia masuk ke extremely oversold itu 10 Desember 2018. Nah, jadi sekarang yang perlu sekali diperhatikan adalah kalaupun dia masih turun, ini masih aja mungkin ke kisaran 18.900, 19.000 dolar. Kenapa seperti itu? Kita lihat aja seperti sebelumnya nih. Ketika memang dia retest terhadap MA 200 ya, ini adanya possible untuk ataupun kemungkinan untuk dia bikin shadow atau jarum ke bawah sebelum dia mantul, ataupun kita bisa bilang itu V-shape recovery atau recovery yang cukup cepat gitu dalam waktu singkat ya. Jadi hal seperti ini by the way weekly loh teman-teman ya. Jadi hal seperti ini yang perlu sekali kita udah tahu. Jadi kalau misalkan dia masih drop ya maybe ke kisaran 18.000, 19.000 dolar, itu udah nggak kaget lagi teman-teman. Oke, jadi hal seperti ini yang perlu sekali diperhatikan. Jadi nggak semerta-merta oh udah nyentuh, udah siap untuk rebound kenceng. Enggak, ini by the way weekly ya, belum kelar gitu ya candle weekly-nya. Masih ada kemungkinan untuk dia ngetes maybe ke kisaran 19.000 dolar gitu. Jadi kalau misalkan dia bikin jarum ke bawah seperti ini ya, harusnya kita udah nggak kaget lagi karena kita udah tahu gitu loh teman-teman ya. Yang harusnya kita mungkin agak kaget ya, kalau misalkan dia nggak bikin jarum seperti ini, dia malah merah pekat di bawah MA 200-nya. Let's say dia nutup candlenya itu merah pekatnya itu nggak bikin jarum seperti ini ya, malah merahnya itu close candle di bawah seperti ini, di bawahnya ini. Nah itu baru kita maybe bisa kaget, waduh ya tekanannya masih kenceng banget ya, padahal udah nyentuh MA 200, tekanannya malah kenceng banget, nggak bikin shadow candle. Makanya nanti waktu close candle itu sangat-sangat penting, apakah dia close candle seperti ini atau malah nutupnya itu merah pekat. Contohnya sebentar, merah pekat contohnya aja ya teman-teman. Nah contohnya seperti inilah ya, merah pekat itu seperti apa bro? Nih contohnya seperti inilah nih, candle yang ini ya, dia nutup di bawahnya cuman bikin tail candle atau jarum kecil gitu ya, nggak jarum panjang seperti yang ini. Ini kan jarum panjang nih guys ya, ini malah merah pekat seperti ini. Hal seperti ini yang seharusnya kita bisa antisipasi lah ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, wah itu tekanannya masih kencang banget, maybe kalau misalkan itu yang terjadi bisa aja nextnya lagi didorong lebih turun lagi bisa gitu. Tapi yang saya pribadi harapkan adalah hal seperti ini gitu ya, at least seperti ini gitu. Walaupun ditekan mundur lagi ya, turun lagi lebih deep lagi, close candle-nya itu masih bikin jarum panjang seperti ini, berarti memang masih adanya aksi serok gitu. Ada yang nahan untuk bisa Bitcoin-nya maybe V-shape recovery. Jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Seharusnya udah nggak kaget lagi kalau misalkan dia masih melanjutkan penurunannya. By the way ini secara time frame weekly-nya
ya, yang nanyain masih bisa turun nggak? Ya masih bisa aja gitu. Kalau yang nanya gitu ya, masih bisa turun, masih bisa nggak, masih bisa. Itu malah kesempatan buat kalian yang mau DCA atau cicil beli. Oke. Next, ini untuk secara daily time frame ya. Jadi palingan tambahan aja sedikit ya. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci retracement aja secara daily, swing high ke swing low-nya dia yang terakhir. So kita di area sini mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Itu di sekitaran 24.900-an, 26.200-an dan di 27.500-an dolar. Jadi itu adalah beberapa area krusial untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi, jikalau memang dia ketika drop ya, kemudian di sini mengalami pemantulan, yes, maybe bisa aja ya, karena udah masuk extreme oversold juga secara daily. Dan adanya skenario lain yang tadi sudah saya sampaikan, bisa aja malah setelah kenaikan suku bunga dia malah naik. Tapi tentunya tetap berhati-hati dan waspada ke kisaran-kisaran beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Jikalau memang dia going up ya, mantul ngetes ke beberapa kisaran area tersebut, ini perlu sekali kita perhatikan ya reaksinya dari si seller. Apakah seller ini menganggap area ini ya, beberapa golden ratio itu adalah area yang menarik untuk mereka jual lagi, banting lagi gitu, atau malah buat mereka ini adalah area yang nggak menarik lagi. Berarti di sini cuma sideways kecil aja gitu ya, sembari nanti maybe RSI-nya ini refresh ya, ataupun ya pokoknya intinya sideways untuk bisa melanjutkan penguatannya. Ya, kalau misalkan di area sini kita melihat rejection-nya masih cukup kuat, berarti istilahnya masih menjadi area yang menarik kan untuk jual yang udah akumulasi di bawah gitu kan, untuk bisa drop lebih bawah lagi. Nah, hal seperti ini yang perlu sekali kita lihat ketika memang dia mengalami pemantulan. Kisaran range area berapa yang perlu kita perhatikan kan, biasa tanya gitu kan ya, maybe di sekitar 25.000, 26.000-an dolar gitu, sekitar area itu perlu sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jadi ini secara daily time frame. Next, ini adalah tambahan untuk si BNB sama ETH aja. Jadi beberapa video yang lalu juga sudah sembari saya update untuk si BNB dan ETH-nya. And dia sini secara weekly time frame dia mulai ya menyentuh area extreme oversold dari RSI-nya, dan juga dia mampu masih dipertahankan lah ya di area-area krusialnya ini yang kemarin saya sempat bahas ya. Ini beberapa kali mantul ya, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sekarang ini ke-6 kali masih berusaha ya mantul dari range area sini di sekitar 210, 220 dolar gitu ya. Jadi memang area situ masih menjadi area yang cukup krusial nih ya, karena beberapa kali mampu kita lihat pemantulan lah untuk si BNB-nya. Jadi perlu sekali masih diperhatikan di kisaran situ ya. Kalau misalkan dia lanjut drop, kemarin juga sudah saya sampaikan ke kisaran 115 sampai 115 sampai 140 dolar untuk si BNB. Jadi kalau misalkan dia di sini mampu bertahan, ya udah bisa lanjut rebound lagi gitulah, kurang lebih seperti itu kan. Supportnya yang penting untuk si BNB kemarin juga sudah saya sampaikan. And then untuk ETH juga ya, secara weekly time frame udah masuk extreme over sold, dia lebih ekstrim lagi ya dari segi RSI-nya, dan lagi testing di strong supportnya ya, kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Tinggal kita lihat aja nih, apakah area sini mampu menahan laju penurunannya si Ethereum atau tidak. Kalau misalkan dia nggak mampu lagi, kita maybe bisa lihat di highest point ini di sekitar 770 sampai 860 dolar ya. Itu hal yang perlu sekali diperhatikan kalau misalkan worst case skenario-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan area sini mampu di-maintain dengan baik, dia sideways aja ya, then next dia bisa melanjutkan istilahnya pemantulan lah ya. Pemantulan terdekat ke kisaran berapa bro? Pastinya ke area support sebelumnya di zona box warna orange ini ya. Ini kalau misalkan saya bisa lebih geser lagi maybe, nah seperti ini ya. Ini sekitaran 1650 sampai kisaran 1770-an dolar, range kisaran tersebut ya. Yang sebelumnya menjadi support yang lumayan kuat ya, ketika di flip menjadi resisten pastinya. Dan kalau misalkan untuk si BNB-nya kemarin mungkin akan saya turunin ke daily aja ya. Nah, ke daily-nya ini mungkin akan sedikit saya geser dulu ya teman-teman dari Fibo-nya. Sebentar akan saya ini sini ya. Oke, kemudian swing low-nya di sini, and then ya. Jadi memang ini beberapa golden ratio yang perlu sekali diperhatikan, kisaran 240 dolar, 252 dolar, dan di sekitar 263 dolar ketika memang dia mengalami pemantulan. Itu adalah beberapa resisten terdekat untuk si BNB secara daily time frame yang perlu diperhatikan. And then kalau misalkan ETH saya tambahin juga lah ya untuk daily-nya, and then ya. Ini saya akan coba tarik dari swing high terakhirnya dia.
ke swing low-nya dia, and then ya di sini kisaran 1397, 1497 dan 1597 dolar yang menjadi beberapa area resisten terdekat ya dari tarikan Fibo. Next lagi pasti di box warna orange ini yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan dia lanjut naik, bisa diperhatikan ataupun diwaspadai beberapa area target resisten terdekat untuk si Ethereum, BNB dan juga sekaligus Bitcoin pastinya gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Balik lagi kalian analisa kembali untuk trade plan kalian masing-masing. Semangat semuanya. Sampai jumpa untuk ke next video sama profit.